Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Bertemu lagi dengan saya Pak Iko Tulhimah dari SDN Dolpaspan Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya ingin menjabarkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3, yakni tentang menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Bapak Ibu guru hebat, pernahkah Bapak Ibu melihat perenang yang sedang bertanding? Semua atlet perenang yang sedang bertanding pasti memiliki tujuan, yakni sampai di garis finish. Agar dia dapat sampai di tujuan, yakni di garis finish, pastinya mereka membutuhkan peralatan yang mendukung saat berlatih, agar dia dapat mewujudkan visinya untuk menang. Agar dia menang, pastinya dia membutuhkan dukungan, baik itu waktu saat dia berlatih maupun pelatih dan juga support-nya. Begitu juga dengan kita seorang guru. Seorang guru harus memiliki visi agar dapat mewujudkan tujuan, yakni membahagiakan murid. Tidak hanya guru, sekolah pun harus memiliki visi agar mampu membawa sekolah ke arah dan tujuan yang jelas. Visi seorang guru dan visi sekolah dapat diselaraskan untuk mencapai tujuan yang sama dan juga ada perubahan yang lebih positif. Salah satu model manajemen perubahan di lingkungan pembelajaran, baik di kelas maupun di sekolah, bisa kita menggunakan inquiry apresiatif dengan pendekatan manajemen perubahan melalui tahapan bagja. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dari mengidentifikasi hal-hal yang baik dan dapat kita pertahankan. Juga mengatur strategi untuk membawa ke arah yang lebih positif, sehingga kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan akan tidak relevan lagi. Proses inquiry apresiatif dengan tahapan bagja antara lain: 1. Buat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, 5. Atur eksekusi. Bagja menuntun kita sebagai guru penggerak dari berpikir defisit ke berpikir aset. Kita menjadi lebih tangguh, pantang menyerah untuk perubahan yang lebih positif. Dan visi saya adalah terwujudnya murid yang inovatif, cinta lingkungan, dan berdaya saing global. Dari visi tersebut, saya membuat prakarsa perubahan. Tentunya saya menentukan sesuai dengan komponen visi inovatif, yakni untuk pembelajaran yang berdiferensiasi, yang bertujuan untuk meningkatkan inovasi murid sesuai gaya belajar murid saya. Pertanyaan dari prakarsa perubahan yang saya buat sesuai dengan tahapan bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama saya adalah 1. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? 2. Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Tindakan atau penyelidikan pada tahapan buat pertanyaan utama adalah: yang pertama, saya mencari referensi untuk menyusun asesmen diagnostik awal gaya belajar siswa. Yang kedua, saya melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar siswa dengan mengisi kuesioner atau dengan wawancara langsung. Yang ketiga, saya berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, saya berdiskusi dengan murid tentang pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Tahapan bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Saya memiliki 4 pertanyaan. Yang pertama, siapakah di sekolah yang pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid yang membuat pembelajaran itu menyenangkan? Ketiga, situasi apa saja yang dapat saya lihat dalam pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bagi murid?
keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki yang membantu saya dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Tindakan atau penyelidikan pada tahapan ambil pelajaran yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bisa melalui wawancara, studi literatur, mencari contoh praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi di BMM. Yang kedua, melakukan wawancara atau survei pengalaman atau dapat dari kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Tahapan Bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Saya memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang terjadi jika pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan baik? Yang kedua, bagaimana perasaan saya dan murid jika dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Yang ketiga, harapan apa yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan tersebut? Tindakan atau penyelidikan pada tahapan gali mimpi yang pertama adalah saya membuat deskripsi sikap saya dalam merespon pertanyaan murid melalui survei tentang mengapa cara belajar masing-masing kelompok murid itu berbeda. Yang kedua, saya membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan murid melalui survei tentang tidak menghakimi murid tersebut. Yang ketiga, saya membuat gambaran sikap dan respon murid atas kesalahan yang mereka buat saat pembelajaran berdiferensiasi melalui wawancara, sehingga murid tidak takut dalam mengambil keputusan dalam pembelajaran dan mau memperbaikinya. Yang keempat, guru dan murid membuat harapan dan evaluasi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Tahapan Bagja yang keempat adalah jabarkan rencana, di mana saya mengidentifikasi 5 pertanyaan. Yang pertama, apa langkah awal yang harus dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan pada murid di kelas? Yang kedua, apa langkah terobosan yang dilakukan untuk menguatkan praktik pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini? Keempat, apa tindakan-tindakan yang mendukung proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Yang kelima, berapa lama waktu untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Tindakan atau penyelidikan pada tahapan jabarkan rencana adalah yang pertama, saya membuat daftar pertanyaan diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid. Yang kedua, saya membuat daftar contoh-contoh praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, saya merancang tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan sesuai dengan gaya belajar murid. Yang keempat, saya membuat target pencapaian dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, saya mengkondisikan situasi belajar agar menyenangkan bagi murid. Dan tahapan Bagja yang kelima adalah atur eksekusi. Saya memiliki 4 pertanyaan di sini. Yang pertama, siapakah yang mengarahkan atau memantau proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Yang kedua, siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini di dalam kelas? Yang ketiga, kapan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan ini diterapkan? Yang keempat, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Tindakan atau penyelidikan pada tahapan atur eksekusi ini adalah yang pertama, saya mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang diterapkan ini. Yang kedua, saya membuat daftar siapa dan kapan kepala sekolah atau rekan sejawat untuk melakukan observasi. Yang ketiga, saya membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, saya selalu melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil refleksi. Demikian prakarsa perubahan yang saya buat sesuai dengan inquiry apresiatif berdasarkan tahapan Bagja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.
tergerak, bergerak, dan menggerakkan.